Jauh sebelum Iqaluit menjadi kota, tempat ini adalah tempat berkumpul musiman bagi suku Inuit, yang dikenal sebagai tempat banyak ikan. Keluarga-keluarga datang untuk memancing ikan Arctic char di sungai Sylvia Grinnell, berpindah sesuai musim dan hewan. Kehidupan di sini dipandu oleh Inuit Kaujimajatuqangit, pengetahuan dan nilai-nilai tradisional yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tanah adalah penyedia dan guru kami, membentuk budaya dan kelangsungan hidup kami. Penjelajah awal seperti Martin Frobisher tiba berabad-abad yang lalu, tetapi untuk waktu yang lama, cara hidup kami terus berlanjut tanpa gangguan. Komunitas kami berkembang pesat berkat berbagi dan kerjasama, dan hubungan yang mendalam dengan tanah. Dunia luar menyebut tempat ini Teluk Frobisher, tetapi bagi kami, tempat ini selalu menjadi rumah. Sungai, tundra dan es laut menopang kami, dan cerita-cerita kami menjaga warisan kami tetap hidup. Akar-akar yang dalam ini adalah fondasi tempat Iqaluit modern tumbuh. Bahkan saat kota ini berkembang, semangat tanah dan penduduknya tetap abadi. Kisah Iqaluit dimulai dengan hubungan abadi antara manusia dan tempat ini. Perang Dunia Kedua dan Perang Dingin membawa perubahan mendadak ke tanah air kami. Pada tahun 1942, militer AS membangun pangkalan udara di sini, mengubah lanskap dan menarik keluarga Inuit ke dalam ekonomi upah baru. Pemukiman berkembang pesat, mengubah kehidupan dari kamp musiman menjadi komunitas permanen. Perang Dingin menjadikan Iqaluit pos terdepan yang strategis, dengan stasiun radar dan infrastruktur bergaya selatan yang diterapkan di tanah ini. Era ini membawa peluang baru, tetapi juga gangguan besar, mengikis kemandirian dan meregangkan budaya kami. Landasan udara dan bangunan menjadi tulang punggung ibu kota masa depan, tetapi biayanya tinggi. Rakyat kami menghadapi dunia yang berubah lebih cepat daripada yang bisa kami persiapkan. Warisan masa ini masih membentuk Iqaluit hari ini. Transformasi dari pos terdepan menjadi ibu kota adalah kisah ketahanan dan penentuan nasib sendiri suku Inuit. Pada tahun 1970-an, para pemimpin Inuit berjuang untuk klaim tanah dan wilayah baru, Nunavut, tanah kami. Perjanjian klaim tanah Nunavut tahun 1993 adalah kemenangan bersejarah, membuka jalan bagi pemerintahan sendiri. Pada tahun 1995, plebisit memilih Teluk Frobisher sebagai ibu kota, dan komunitas tersebut mengklaim kembali nama aslinya, Iqaluit. Ini lebih dari sekadar perubahan nama, itu adalah tindakan kuat pemulihan budaya. Pada tanggal 1 April 1999, Nunavut secara resmi berpisah dari Northwest Territories, dan Iqaluit menjadi ibu kotanya. Kota ini berkembang pesat, dengan gedung-gedung pemerintahan baru, rumah dan bisnis. Iqaluit menjadi jantung politik dan budaya Nunavut, simbol impian kami untuk memerintah diri sendiri. Perjalanan udah menantang, tetapi menandapasbog bagus prayat kami. Di Iqaluit, budaya Inuit hidup dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Inuktitut diucapkan di rumah, sekolah dan pemerintahan, melestarikan bahasa dan identitas kami. Seni Inuit, ukiran, cetakan, dan permadani, memenuhi kota, menceritakan kisah tentang tanah dan roh. Museum Nunata Sunakutangit dan seniman lokal menjaga tradisi kreatif kami tetap kuat. Inuit Kaujimajatuqangit memandu pemerintahan kami, memadukan nilai-nilai tradisional dengan pengambilan keputusan modern. Tetua mengajarkan tarian drum dan keterampilan berburu kepada kaum muda, memastikan pengetahuan diturunkan. Pemburu menggunakan mobil salju dan kereta luncur tradisional, menunjukkan perpaduan lama dan baru. Pengelolaan satwa liar menggabungkan pengetahuan ilmiah dan tradisional. Iqaluit adalah tempat di mana dua dunia bertemu, beradaptasi dan berinovasi, sambil tetap berpegang teguh pada akar kami. Inilah esensi kehidupan Inuit modern di ibu kota kami. Iqaluit menghadapi peluang besar dan tantangan serius. Menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan di Arktik itu rumit dan mahal. Kepadatan penduduk dan biaya hidup yang tinggi adalah kenyataan sehari-hari, dengan segala sesuatu tiba melalui udara atau laut. Kota ini bergantung pada diesel impor untuk listrik, menimbulkan kekhawatiran lingkungan dan ekonomi. Meskipun ada rintangan ini, keindahan dan budaya Iqaluit menarik pengunjung dari seluruh dunia. Festival dan petualangan luar ruangan merayakan tradisi dan lanskap kami. Iqaluit berdiri sebagai simbol pemerintahan sendiri dan ketahanan adat. Saat Arktik menghangat, pengetahuan dan suara kami sangat penting dalam perjuangan melawan perubahan iklim. Iqaluit lebih dari sekadar ibu kota, itu adalah mercusuar harapan dan pengawas masa depan.
Kisah kami adalah kisah adaptasi, kekuatan, Dausvawinates Tiana.